Tragedi Kerusuhan Solo. Tragedi ini terjadi di bulan Mei 1998, menjadi sebuah insiden kelam yang tergores dalam catatan sejarah Kota Bengawan. Tanggal 14–15 Mei 1998 menjadi peristiwa kelam dalam sejarah yang tidak terlupakan bagi warga Solo. Jumlah bangunan terbesar dan penting dihancurkan hingga luluh lantah oleh kobaran api akibat dibakar massa atau orang-orang tak bertanggung jawab. Peristiwa tersebut bersamaan dengan digaungkannya reformasi dan lengsernya Presiden Soeharto. Toko-toko pun diamuk massa dan dijarah hingga dihanguskan. Apa yang menyebabkan tragedi ini bisa terjadi? Kerusuhan ini dipicu salah satunya oleh ketimpangan yang terjadi antara masyarakat pribumi dan non-pribumi. Kejadian kerusuhan tersebut diduga sebagai ungkapan pelampiasan rasa ketidakpuasan, dendam, kejengkelan, kegelisahan, dan frustasi. Di zaman itu ekonomi kota Solo banyak dikuasai oleh kaum Tionghoa. Warga etnis Tionghoa menguasai sejumlah toko-toko besar di kota Solo. Pribumi melihat etnis Tionghoa hidup secara berkecukupan dan hidup dengan layak, berbanding terbalik dengan kehidupan yang dirasakan warga pribumi. Pada akhirnya semua itu menyebabkan kebencian yang mendalam terhadap etnis Tionghoa. Hal ini ditambahi dengan isu kalau warga Tionghoa adalah penyebab krisis moneter. Provokasi itu disebarkan dari berbagai genre yang sebenarnya tidak memiliki urusan di bidang perekonomian. Isu-isu tentang etnis Tionghoa pun menyebar luas di telinga-telinga masyarakat. Provokasi pun bisa dibilang sukses. Akibatnya mereka pun turun ke jalan dan melakukan kerusuhan. Para perusuh melakukan aksinya dengan membakar sejumlah toko, gedung perbankan, dealer mobil, pabrik, pertokoan, perkantoran, rumah, mal, dan banyak bangunan lain yang juga hangus dilalap si jago merah. Kerusuhan ini fokus menyerang ke etnis Tionghoa. Toko-toko milik Tionghoa ditulisi oleh perusuh dengan tulisan milik pribumi. Sejumlah pertokoan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo pun tak lepas dari amukan dan penjarahan. Tak hanya kerugian harta, sejumlah nyawa pun ikut terenggut sehingga menorehkan tinta merah dalam sejarah Republik Indonesia. Kerusuhan menyebar di mana-mana. Kota-kota di sekitar Solo pun juga ikut memanas, seperti Solo Baru dan Sukoharjo. Asap hitam menggumpal di atas langit yang cerah. Kerusuhan ini membuat trauma para kaum Tionghoa. Bagaimana tidak, harta mereka dirampas, usaha miliknya dibakar, bahkan wanita-wanita Tionghoa diperkosa dengan cara bergantian dan beramai-ramai. Mereka diperkosa oleh orang-orang biadab. Mereka melakukan aksinya tidak pandang tempat, di rumah, di jalan, bahkan di hadapan orang banyak. Wanita-wanita Tionghoa jadi sasaran nafsu bejat para perusuh. Mereka tidak hanya memperkosa, mereka juga menyiksa, melecehkan, bahkan sampai membunuh. Kejadian itu menjadi luka yang dalam bagi kaum Tionghoa. Tidak jarang dari mereka memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, karena tidak sanggup menanggung beban trauma yang mendalam. Selepas dari kejadian itu, banyak warga Tionghoa yang masih bertahan dan hidup di Indonesia. Mereka mengganti nama dengan nama-nama orang Jawa. Hal ini diharapkan supaya pribumi bisa menerima warga Tionghoa hidup di kota Solo. Kejadian ini tidak hanya di Solo, kerusuhan juga terjadi di wilayah lain seperti Medan dan Jakarta. Dan sejarah ini adalah salah satu sejarah kelam yang ada di Solo. Sejarah yang tak akan pernah dilupakan warga Solo dan sekitarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Bila ada salah kata dan informasi yang kurang dalam video di atas, silahkan ketik di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.